Nah, sekarang kita bahas kuartil ya. Kuartil itu ada 3, Q1, Q2, dan Q3. Nah, kita lihat rumusnya. QI sama dengan, nah QI ini I-nya bisa 1, 2, dan 3. Artinya kalau misalnya kita ganti I-nya dengan 2, berarti semua I yang di dalam rumus jadi 2. Ya, TB tambah I-nya I per 4, berarti 2 per 4 dikali N. Dikurang F besar 2 per F kecil 2 gitu ya. Pokoknya semua I-nya ganti dengan 2 gitu. Juga dengan 1 atau 3. Semuanya ganti angkanya ya yang I-nya. Nah, sekarang TB itu sama dengan TB ya katanya tepi bawah kelas kuartil. Tepi bawah adalah kelas kuartil dikurang dengan 0,5. Nanti kita lihat dulu nih, kita cari dulu kelas kuartilnya yang mana gitu. Kuartil berapa yang kita cari, kelasnya yang mana gitu. Nanti kita lihat di contoh. Nah, ini I per 4 dikali N. I-nya seperti tadi ya. Kalau misalnya Q1 berarti seperempat. Yang I2 berarti 2 per 4 atau setengah. I3 berarti 3 per 4. Dikali N. N ini adalah jumlah frekuensi. Ya, jumlah frekuensi kalau di rata-rata tadi namanya sigma Fi. Ya, kalau di sini kita buat namanya simbolnya jadi N. Dikurang dengan Fi. F besar I ini adalah frekuensi kumulatif. Artinya jumlah frekuensi, kita jumlahkan frekuensinya sampai kelas kuartil itu tapi yang sebelumnya gitu. Nanti kita lihat di contoh ya. Nah, kalau yang per FI ini frekuensi kelas kuartil. Kuartilnya di kelas yang mana? Nah, frekuensinya berapa gitu. C adalah panjang kelas sama seperti sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh ya biar lebih jelas. Nah, pakai tabel yang tadi sampai tepi bawah dan tepi atasnya masih kita pakai. Nah, kita tambah tabelnya dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi. Ya, kita pakai frekuensi kumulatif sebelum nih, yang kurang dari. Kalau masih ingat pelajaran yang 3 minggu yang lalu. Ya, 3 minggu yang lalu ya. Nah, di sini 50 di kelas 50 sampai 54 itu frekuensinya 3. Berarti kita jumlahkan ke atas tetap 3 ya. Kalau 55 sampai 59 dia ada frekuensinya 12. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 12 itu kita tambah dengan yang di atasnya. 12 ditambah 3 atau 3 tambah 12. Nah, sama yang 60 sampai 64 juga frekuensinya ada 23. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 23 tambah 12 tambah 3. Atau Ibu buat di sini, tadi kan kita udah jumlahkan nih, 3 tambah 12-nya 15. Berarti langsung 15 tambah 23 aja. Jadi 38. Berarti 65 sampai 69 frekuensinya kan 8. Nah, kalau frekuensi kumulatifnya berarti yang di atas tadi berapa? 38 tambah 8. Kayak gitu terus. Nanti jumlahnya akan sama dengan jumlah frekuensi, yaitu 50. Kan kita lihat di 70 sampai 74 itu frekuensi kumulatifnya jadi 50 ya, harus sama. Kalau tidak sama berarti salah jumlahkannya. Nah, kemudian lanjut ke bawah, yang kotak tanda panah merah itu menentukan kelas kuartil. QI sama dengan I per 4N. Nah, ini adalah bagian dari rumus sebenarnya. Tapi untuk menentukan kelas kuartil, apakah dia Q1, Q2, atau Q3, ini gini caranya. Nah, untuk Q1 kita ganti semua I jadi 1. Berarti Q1, kelas Q1 sama dengan 1 per 4 dikali 50. N-nya tadi jumlah semuanya ya, jumlah frekuensinya. Berarti dapatnya 12,5. Nah, 12,5 itu daerahnya di mana? Yaitu di daerah yang kotak biru ya, yang Ibu tandai kotak biru. Q1 karena 12,5 terletak dalam 15 ya. Dia masih mencakup di 15. Kalau misalnya kita buat Q1-nya di 50 sampai 54 kan itu frekuensi kumulatifnya masih 3. Nggak sampai 12,5. Tapi kalau yang pas yang 55 sampai 59 yang di kotak biru kan dia frekuensi kumulatifnya udah 15 nih. Udah 15 berarti mencakup lah yang 12,5 di sana, ya kan? Nah, berarti untuk yang Q1 yang kotak biru yang 55 sampai 59 berarti itulah yang menjadi Q1. Nah, kelas Q1. Nah, untuk kelas Q2 kita ganti I-nya jadi 2, 2 per 4 dikali 50 dapatnya 25. Nah, 25 itu kalau misalnya kita lihat di frekuensi kumulatif kelas yang tadi, yang Q1 nggak cukup.
dia cuma 15, sementara dia 25. Dia udah mencakup di kotak yang apa nih? Kotak di tabel yang oranye ya. 38 kan frekuensi kumulatifnya udah termasuk di sana dia. Kalau misalnya 25 tuh. Ya, itu ya cara menentukan kelas kuartilnya. Lanjut kita ke Q3 ternyata dapatnya 37,5. Nah, di situ juga ya. Nah, pasti anak-anak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa Q1-nya satu kelas 55 sampai 59, sedangkan Q2 dan Q3-nya bisa sama kelasnya ya, boleh aja ya. Karena kan ini kan tabel ini kan kalau misalnya kita jabarkan ke dalam bentuk angka-angka yang banyak, maka ya sama aja hasilnya. Berarti boleh aja Q2 dan Q3 dalam kelas yang sama di 60 sampai 64 tuh boleh saja ya. Ada juga yang berbeda ada ya. Ada yang Q3-nya setelahnya atau yang setelahnya lagi ada kok. Nah, setelah kita menentukan tadi kelas-kelasnya, dapatlah kita kelas Q1 55 sampai 59, kelas Q2 dan Q3 itu 60 sampai 64. Nah, kita masukkan ke rumus ya. QI sama dengan tepi bawah tambah 1/4 N kurang F besar I, frekuensi kumulatif sebelum, per frekuensi kuartil kali dengan panjang kelas. Untuk Q1 berarti kelasnya di 55 sampai 59 ya. Berarti tepi bawahnya adalah 54,5 ditambah dengan, nah ini yang I per 4 dikali N tadi, kalau misalnya Q1 berarti 1/4 dikali N. Ini udah kita cari tadi ini di kotak pink di sebelah kiri, yaitu 12,5. Nah, dikurang. Nah, di sini yang kurang F besar I, berarti F besar 1 ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama. Kuartil pertama kita berapa? 55 sampai 59 kelasnya. Frekuensi kumulatifnya berapa? 15, ya kan FK-nya 15. Nah, yang sebelumnya, yang di atasnya ada angka 3. Nah, 3 itulah yang kita gunakan. Per FI frekuensi kelas kuartil. Kelas kuartil kita 55 sampai 59. Frekuensinya berapa? 12 ya. Jadi yang di bawah ini bukan frekuensi kumulatif lagi, tapi frekuensi aja ya. Itu. Nah, jadi dapatlah 12,5 kurang 3 per 12 dikali 5. Nah, dapatlah Q1-nya 58,45. Nah, untuk Q2 tadi kelasnya yang mana? 60 sampai 64. Batas tepi bawahnya berapa? 59,5 karena 60 kurang 0,5. Oke. Tambah. Ini berarti 1/4 N-nya jadi 2/4 N. Ini sama kayak kotak pink di sebelah kiri. 2/4 dikali 50, 25. Nah, 25 dikurang 15. Nah, 15 ini dari mana? Nah, sama kayak tadi, Q2 kelasnya di mana? Di 60 sampai 64. Frekuensi kumulatifnya berapa? 38. Yang sebelumnya 15. Nah, itulah dapat 15 angkanya per 23. 23 ini adalah frekuensi kelasnya ya. 60 sampai 64 itu kan frekuensinya 23 dikali dengan 5. Hasilnya dengan sama dengan 61,67. Nah, untuk Q3 itu sama ya. Bedanya cuman yang kelasnya, yang waktu dia I per 4 N. Jadinya kan kalau yang Q2 kan 2/4 N. Ya, kalau Q3 berarti 3/4 N. 3/4 N tadi yang kita cari di kotak sebelah kiri yang pink berapa? Dapatnya 37,5. Nah, beda di situ aja karena dia kelasnya kan sama. Ya, bukan berarti kelasnya sama, kuartilnya sama, enggak. Kalau Q3 ya kita pakai yang kelas Q3-nya yang 3/4 N ya. 3/4 kali 50 37,5 dikurang dengan 15-nya sama, 15 per 23-nya karena dia sama kelasnya ya. Kali 5 dapatnya 64,39. Nah, perlu diingat bahwa Q2 itu sama dengan median. Ya, ketika kita mencari Q2 atau ketika kita mencari median itu sama dengan kuartil kedua. Jadi kalau ditanya kuartil kedua, ingatnya rumus kalau misalnya ditanya
Median ingatnya rumus kuartil aja, kuartil kedua, tapi ganti Q-nya jadi 2. Semua I-nya ganti dengan 2 gitu ya.